Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita berjumpa lagi di dalam majelis rebahan. Mari kita dengarkan dulu intro dari YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Mabadil Fiqhiyah ala madhabi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juz 3. Jadi kita akan mengulas tentang ilmu fikih, tentang fikih yang ada di dalam kitab Al-Mabadil Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i, karena kitab ini sangat ringkas sekali, kitab yang menjelaskan tentang fikih untuk sebagai pedoman kita. Sambil merebah kita akan mengulas tentang fikih sederhana. Apakah itu fikih? Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara lughat adalah faham. Secara bahasa yaitu paham tentang permasalahan agama yang dengan mengambil dalil-dalil yang nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab Mabadil Fiqih memulai kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan mengucapkan, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sering kita membahas tentang perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pada dasarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari satu suku kata, yaitu rahmah. Rahmah itu artinya mengasihi, kasih. Jadi Allah itu mengasihi dan menyayangi. Ar-Rahman itu artinya juga kasih sayang. Ar-Rahim artinya juga kasih sayang. Di dalam kitab-kitab Salafus Sholih di sana diterangkan apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rahmatud dunya wal akhirah. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya tanpa memandang itu siapapun, diberikan di dunia dan akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim adalah rahmatul akhirah faqat. Ar-Rahim itu adalah kasih sayangnya Allah yang ada di dalam akhirat nanti. Yang pasti yang mendapatkan Ar-Rahim itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang pastinya adalah orang mukmin. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan. Wa ila jami'i masyayikhina min masyayikhil Rabbiyul Qadiri Syekh Abdul Karim, Syekh Makhruz Ali, Syekh Marzuqan, Syekh Johri, Syekh Mansur Az-Zaini, Syekh Husrat, Syekh Nawawi bin Abdul Karim, Syekh Idris Marzuqi, Syekh Bahar Marzuqi, Abdul Marzuqi, Syekh Mamni Makhruz, Syekh Aziz Mansur, Syekh Maksum Johri, Syekh Maftuh Basubiri, Syekh Khalid Ridwan, dan semua yang pernah belajar di Lirboyo dan yang pernah saya ajar dan yang pernah saya belajar kepada orang-orang itu. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islam, dasar agama Islam. Kita oleh Allah ditakdir lahir dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena kita Allah takdirkan lahir dari keluarga muslim.
Itu tidak bisa kita pungkiri. Kita harus sadar apa sih Islam itu dan bagaimana kita sebagai orang muslim, apakah cuma kita ketika terlahir sebagai orang terlahir dari keluarga muslim terus kita mengaku Islam, atau bahkan tanpa mengaku kita sudah Islam. Walaupun tanpa pengakuan kita sudah Islam karena kita terlahir dari keluarga Islam. Maka kita harus mengkaji lebih lanjut tentang Islam itu sendiri. Dan di dalam kitab Mabadil Fiqih juz 3 ini akan dijelaskan tentang Islam itu apa. Usulul Islam, dasar Islam, al-Islam. Mahwal Islam, definisi Islam adalah wal inqiyadu lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallama bittiba'il awamiri wajtinabin nawahi. Sederhana. Jadi definisi dari Islam itu adalah patuh atau ikut terhadap ma ja'a bihin nabi, terhadap apapun yang oleh Rasulullah disampaikan, oleh Rasulullah SAW disampaikan. Cara patuh itu bagaimana? Cara mengikuti terhadap apapun yang datang dari Rasulullah itu bagaimana? Bittiba'il awamir. Yang pertama dengan mengikuti perintah-perintahnya, wajtinabin nawahihi, dan meninggalkan semua larangannya. Jadi sederhana. Islam itu yang penting kita ikut kepada Rasulullah. Ikut kepada Rasulullah itu bagaimana? Ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mengikuti perintahnya. Namun al-awamir di sini banyak sekali perintah-perintah agama yang harus kita lakukan dan meninggalkan semua larangannya. Sehingga perbedaan dari dua kata perintah dan larangan, perintah agama dan larangan agama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi yang kesimpulannya, jadi ketika idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum, itu ya. Jadi ada uraian. Ketika syariat itu memerintahkan sesuatu perintah, maka lakukanlah, kerjakanlah semampumu. Kerjakanlah semampumu, mampu kamu bagaimana. Arti semampu kita itu bukan berarti mengerjakan perintah itu seenak kita. Tidak. Semampumu itu ya sesuai dengan aturannya. Nanti mampu di dalam masalah fikih di sini juga akan diatur di dalam fikih. Itu. Jadi artinya ketika kita diperintah untuk melakukan sesuatu, maka kita dituntut untuk melakukan itu semampunya. Tapi beda dengan ketika kita dilarang untuk melakukan apa yang dicegah oleh syariat, maka faktu ketika syariat itu melarang kita, maka harus kita tinggalkan secara totalitas. Tidak boleh kita tinggalkan semampunya, tidak boleh. Jadi kalau melakukan perintah itu semampunya, tapi kalau meninggalkan larangan harus totalitas. Tidak boleh berapa persen, 2%, 3%, tidak boleh. Itu. Sehingga bisa kita rasakan di dalam perintah meninggalkan zina. Zina itu wala taqrabuz zina, kalau di sana ya dijelaskan wala taqrabuz zina, janganlah dekat-dekat dengan zina. Artinya bagaimana? Dekat saja melakukan perzinahan itu tidak boleh, apalagi melakukannya. Dengan tidak boleh mendekati zina itu artinya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang potensi ke arah zina. Itu arti totalitas di dalam melakukan. Ketika syariat itu melarang untuk minum khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, maka tidak boleh meninggalkannya itu semampunya.
harus totalitas, tidak boleh mengicipi satu tetes, dua tetes, harus totalitas. Apapun itu yang dilarang oleh syariat harus ditinggalkan secara totalitas. Ketika di dalam sholat tahajud atau sholat duha, kami contohkan, di dalam syariat itu diperintahkan untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Yang terbaik adalah 8 rakaat. Maksimalnya adalah 12 rakaat. Semampu kita. Mampunya kita itu 2 rakaat, ya monggo 2 rakaat. Atau ketika kita badannya sehat, kita melakukan sholat 8 rakaat, monggo silahkan. 12 rakaat, monggo silahkan. Itu semampu kita. Bukan berarti semampu kita melakukan sholat duha itu 1 rakaat, itu gak boleh, itu bukan semampunya. Semampu itu harus sesuai dengan aturan. Seperti sholat itu syaratnya harus dilakukan dengan berdiri. Berarti ketika dia mampu berdiri, dia harus berdiri. Ketika dia tidak mampu berdiri, dia boleh untuk duduk untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah dilakukan dengan duduk gak masalah. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka ya dengan terlentang menghadap ke kiblat, kakinya diletakkan di arah kiblat kemudian menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa terlentang, ya dengan tidur miring, kepalanya diletakkan di sebelah utara kemudian dia miring ke arah kiblat. Itu semampunya, itu artinya semampunya yang sesuai dengan aturan. Tidak boleh ketika sholat fardu semampunya sholat fardu, dia itu mampu untuk berdiri tapi saya semampunya saja ya, saya tak duduk, enggak boleh. Itu harus sesuai dengan aturan. Itu jadi kesimpulannya, al-inqiyad lima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'il awamir wajtinabin nawahi. Yang penting Islam itu apa? Yang penting Islam itu mengikuti apapun yang datang dari Rasulullah dan dengan mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tapi berhubung perintah syariat itu banyak sekali, ada perintah dari sisi untuk memperbaiki lahiriah, ada perintah untuk memperbaiki batiniah. Larangannya pun juga tidak kalah banyak sekali. Maka dari itu kita harus memaksa diri kita, sehingga dengan paksaan itu kita akan terbiasa. Dengan terbiasa itu niat kita akan menjadi ikhlas lillahi ta'ala. Artinya apapun, kalau itu kita sadari adalah perintah dari Allah, maka apapun tidak akan berat. Ya, cukup sekian. Kita lanjutkan besok dalam majelis serbah. Semoga apa yang kita kaji di dalam kitab Mabadil Fiqhiyah ini bermanfaat bagi kita, menambah ilmu kita dengan rebahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.